Ya, sudah Sudah ya. jelas. Baik, kira-kira kurang lebih 15 menit ke depan kita akan mendengar cerita Ibu Lola tentang bagaimana dulu beliau bersama-sama dengan Ibunda Rashid memulai sekolah Anissa. Mungkin sebelum ke situ boleh diceritakan Ibu Lola bagaimana awal perkenalan dengan Ibu Rashid dari mana mungkin. Mungkin teman-teman kan belum banyak yang tahu begitu. Ibu Rasid itu adalah tante saya. Ya, Dan waktu itu beliau tahu kalau saya kerja di Global Jaya. ya, Nah, terus dia banyak tanya-tanya. Bukan di Global Jaya waktu itu. Saya masih bekerja di Al Izhar Pondok Labu. ya, Terus dia tanya-tanya tentang sekolah di Al Izhar bagaimana bagaimana. Itu kan kalau Al Izhar kan juga berbasis Islam sekolahnya. ya, Nah, terus nggak lama dari situ saya pindah ke Global Jaya. Nah, dari situ eh, Ibu Rasid berniat mau bikin sekolah. Saya minta eh, diminta bantuannya. Jadi dari pengalaman saya di Alizar, lalu saya pindah ke global. Nah, itu dia mau di mix ya. Jadi pembelajaran Islamnya begitu. Dan waktu itu Ibu Rasid sendiri dulu bekerja menjadi guru di PL. Nah, disitulah kita akhirnya bersepakat untuk eh, mendirikan sekolah. Saya yang membantu link-linknya untuk mencari gurunya, untuk menanamkan konsepnya dan sebagainya. Nah, dari situ saya mulai mencari guru, Bapak menyiapkan lahan, bangunan dan sebagainya. Nah, untuk bangunannya itu saya dimintakan apa satu gambaran seperti apa dan kenapa seperti itu. Jadi Bapak itu orangnya sangat detail dan futuristik juga semuanya itu terukur. Jadi nggak asal-asal. Dia selalu akan menempatkan ahlinya di situ. Jadi kalau mau terus nih ya sekolah Anissa Izada itu semua standar-standar Pak Rasid itu sebaiknya dilanjutkan. Jadi kalau menentukan orang-orang di setiap tempatnya itu betul-betul yang harus kompetensinya di situ. Nah, lalu dengan perhitungannya itu membuat kita bergerak ke depan itu lebih nyaman, tidak terlalu banyak kegaduhan dan tidak juga terlalu banyak halangan-halangan karena semua sudah sangat diperhitungkan. Jadi dan profesional. Even saya saudaranya ya keponakannya, tetapi untuk bekerja saya secara profesional, tidak pakai privilege ya. Oh ini saudaranya Parsit maka harus gini. Oh tidak, dia sangat profesional dan itu bagus untuk diteruskan ya. eh, di mana perkembangan pendidikan sekarang kan juga eh, lebih banyak ke arah ke sana ya. Eh, Persaingan juga lebih ketat dan teknologi maju dan sebagainya. Jadi emang harus yang diletakkan orang-orang yang profesional seperti dulu yang sudah Pak Rasid tanamkan kepada kami. Nah, saya itu bertugas mencari guru, saya nyetir bolak-balik gantian sama ibu ya. Kalau saya capek, ibu capek, saya. Masuk tol, keluar tol, kadang-kadang nyasar. Karena kita tol zaman dulu kan masih baru gitu. Jadi kita masih cari-cari dan belum ada Google Maps segala gitu ya. Pokoknya perjuangannya heboh sekali dah saya sama ibu. Lalu begitu juga dengan spek bangunan yang akan dibangun. Kenapa besarannya segini, kenapa begini, kenapa begitu. Dan dia tanya sebegitu detailnya dan saya menjawabnya bahwa kalau untuk membuat sekolah itu hanya ada 3 hal yang perlu kita seriuskan. Ya, pertama itu fisiknya. Fisik itu arsitekturnya. Lalu bagaimana landscape-nya, bagaimana desain interiornya. Nah, itu semua saya kasih spek-speknya di mana saya belajar dari eh, Al Izhar juga belajar dari Global Jaya. Eh, Kemudian kenapa mejanya harus begini, kenapa kursinya harus seperti itu, kenapa lebarnya harus begini dan sebagainya. Nah, itu dari arsitekturnya. Lalu landscape-nya penataannya bagaimana, lalu kemudian interiornya, barang-barangnya itu
mejanya seperti apa, lokernya seperti apa, itu semua dia tanya detailnya, bukan asal beli-beli gitu. Nah, itu semua item-item yang ada di fisik itu, apakah arsitektur, apakah landscape-nya, apakah interiornya, itu Bapak menanyakan detail. Nah, nanti saya menjelaskannya. Setiap apa yang item yang harus dibeli itu harus jelas kebermanfaatannya. Itu Bapak. Nanti kita yang cari itu sama Ibu Kian kemari. Nah, kemudian setelah terbangun bangunannya, sudah ada gurunya. Nah, saya ambil guru-guru yang untuk mengcoaching awalnya itu dari teman-teman saya di Alizar. Jadi sudah tidak terlalu banyak yang harus saya jelaskan. Lalu kemudian dari situ beberapa guru-guru pendampingnya itu kami training di sana. Begitu. Harus ada spek-speknya. Jadi asisten teacher itu seperti apa, guru kelas itu seperti apa, job description-nya bagaimana, lalu cara penerimaan guru baru itu stepnya seperti apa. Itu semua Bapak tuh tanya ke saya secara detail. Dan dia minta itu menjadi juklak-juklak yang harus disiapkan. Nah, jadi eh, tidak saya ngomong ini lalu di jalan itu saya enggak. Itu semua dia rekam, lalu nanti dia periksa. Sampai dia menambahkan juga untuk kalau pengelolaan sekolah itu manajemen risknya apa aja tuh. Nah, dia minta manajemen risk. Terus kemudian kalau post major apa aja yang harus disiapkan. Jadi itu holistik. Nah, jadi sangat-sangat dia meletakkan orang-orang yang profesional, yang nggak mencabut lalu taruh yang penting ada gitu ya. Apalagi pakai privilege segala itu dia tidak ada tuh. Walaupun saudara, tapi harus kompeten kompeten sekali di bidangnya. Kalau nggak bisa tuh sama bapak. Nah jadi seperti itu. Dari awal itu kita detailnya itu sudah betul-betul eh, terukur ya. Lalu pembuatannya juga sangat terkontrol. Jadi dia juga Pak Bapak itu yang memprediksi supaya ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi predictable, accountable, lalu kemudian eh, under control sehingga pergerakan kita penyiapan itu bisa efisien dan ekonomis. Itu Bapak banget ya dan Ibu mensupportnya subhanallah karena semua spek-spek yang Bapak mau tanamkan di sekolah Anissa Izada untuk awal-awalnya itu kita harus betul-betul menyiapkannya ya bersama ibu sabar sekali gitu cari sana cari sini dulu kita nggak bisa secara online ya cari barang ya kita pergi ke sana kita pergi ke situ dan seterusnya jadi itu yang awal-awal ya, perjuangan saya Bapak dan Ibu untuk menyiapkan sekolah cari lahan sama-sama lalu kemudian menentuan apa landscape-nya apa lokasinya kayak apa itu eh, semuanya betul-betul dipikirkan dengan secara holistik sehingga tidak ada bangunan yang oh perlu ini muncul oh perlu ini muncul jadi semuanya itu sudah terskema dengan bagus ya itu bapak banget tuh sama ibu ya kompak hebat itu suami istri kompak sekali Iya, iya. sehingga alhamdulillah hasilnya ya udah berapa tahun kita 20 berapa tahun ya. Kalau SMP sudah apa ya, 22 tahun kalau SMP. Ditambah 6 Mm-mm. berarti kurang lebih. Iya. Udah 28 tahunan ya. Iya, Nah, iya. itu kan gejolak-gejolaknya tidak terlalu signifikan karena Iya. Bapak menyiapkannya sama Ibu sedemikian baik. Nah, jadi untuk ke depannya itu betul-betul ya orang-orang yang ada di sana saya harapkan seperti bagaimana Bapak mencontohkan kepada kita-kita pada awal Iya, iya. membuat sekolah itu. Iya. Mungkin pertanyaan saya Ibu Lola, eh, pasti selain karena tadi hubungan keluarga ya, pasti ada sesuatu yang membuat Ibu Rashid, Bapak Rashid itu satu chemistry sama Ibu Lola. Kira-kira apa? Kalau yang saya pahami kan, seorang Bapak Rashid itu kan ingin sekali membangun moral akhlak generasi muda gitu ya. Nah, mungkin dari sisi Ibu Mm-mm. Lola, eh, apa titik temunya di mana sih? Pasti Ibu Lola juga punya visi sendiri, Bapak Rashid punya visi sendiri, dan bagaimana itu bisa menjadi sebuah sekolah Anissa yang menjadi sebuah katakanlah visi bersama begitu. Mm-mm. Bapak itu kan jabatannya di BI itu cukup tinggi ya Ya. dan dia pernah lama di Amerika Hmm. dan ke beberapa negara-negara di dunia. Alhamdulillah
saya juga eh, apa sudah keliling ke seluruh Indonesia, keliling beberapa negara di dunia ya. Nah, kemudian anak saya juga akhir-akhir ini malah stay-nya di Jepang gitu. Nah, jadi chemistry untuk membuat generasi yang tidak lemah itu sangat menggebu-gebu dari ibu dan bapak. Karena di negara-negara di dunia itu ya, yang Islamic indeksnya bagus ya, itu malah bukan di negara yang mayoritas Islam. 1 sampai 15 atau berapa gitu ya. Itu nanti ada Finland, ada Jepang, ada siapa. Yang Islamnya itu kita aja nomor 60 yang Hmm. menjalankan Islamnya. Jadi itu kan generasi yang lemah. Yang dulu-dulu juga yang menemukan ilmu Pascal apa kan, Ibu Rasid kan itu guru IPA ya di Ya, kimia PL. ya. Nah, kimia. Nah, itu kan semua ilmu-ilmu sebetulnya dari orang kita Islam. Tapi Hmm. kemudian di, diambil gitu ya sama orang Eropa. Lalu kemudian selanjutnya dia yang ngembangin lebih lanjut dengan bahasa Inggris lalu berkembang sedunia orang pikir dia. Nah, kita itu yang orang Islamnya malah terpuruk. Kayaknya kita seperti ketinggalan. Padahal dulunya kita awalnya kita lebih maju. Nah, dia seperti mau mereka seperti mau mendatangkan kembali hal-hal seperti itu supaya muncul dari kita gitu. Atau enggak kita bisa menggali lagi apa yang sudah dibuat oleh pendahulu-pendahulu ilmuwan orang Islam itu. Nah, jadi eh aku, oh kalau di sini begitu, terus bapak juga ibu, oh kalau sana begini dan begitu. Oh berarti kita pendidikannya harusnya seperti ini. Nah, jadi udah kita rancang sampai people-nya itu semua penerimaan murid baru seperti apa, step-stepnya penerimaan guru baru, step-stepnya seperti apa, kalau udah masuk seperti apa, bagaimana sistem pengajian pengontrakannya semua sampai dengan kalau dia keluar dari sekolah kita itu seperti apa harus penanganannya. Itu rapi banget untuk people. Begitu juga untuk material, bagaimana menata kelas, bagaimana mendisplay, bagaimana mendelivery matematik supaya fun learning, terus bahasa IPA IPS itu ada spek-spek setiap materi pelajaran. Jadi ngasihnya nggak buka halaman berapa, lalu diterangin sedikit, lalu kerjakan dari sekian sampai halaman sekian lalu ulangan. Besok tambah lagi apa chapter baru dan seterusnya. Nah, kalau kita secara standar international school nggak seperti itu. Jadi setiap materi pelajaran ada pendekatan masing-masing. Nah, itu namanya basic konsepnya apa tuh yang harus mau disampaikan. Itu negara-negara maju seperti itu. Oh, um, mungkin Ibu Lola masih ingat beberapa mungkin apa kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan Bapak atau Ibu yang saat itu disampaikan ke Ibu Lola langsung bagaimana harapan beliau tentang sekolah atau mungkin harapan beliau bagaimana Ibu Lola sebaiknya melakukan hal untuk membangun sekolah seperti apa? Masih adakah kata-kata yang diingat, kalimat yang diingat dari beliau, Ibu ataupun Bapak? Bapak itu setiap satu keputusan selalu dikomunikasikan. Jadi kata-kata kuncinya apa tuh ya? Eh, tapi sih pada intinya dia selalu menekankan apa yang kita buat itu membuat generasi ke depan itu kokoh ya, tidak lemah, Hmm. eh, baik akhlaknya juga keilmuannya. Jadi itu double. Makanya untuk keilmuannya mungkin dia ambil dari saya. Lalu Hmm. nanti untuk bahasa Inggrisnya sama ibu siapa waktu itu. Tapi saya lihat yang sama ibu itu nggak dilanjutkan lagi karena nggak terlalu works ya. Jadi anak-anak nggak jadi ngobrol, Hmm, ya, nggak ya, jadi ya. pick up gitu ya. Ganti. Lalu kemudian terus pada eh, apa ya satu lagi bukan keagamaannya. Pokoknya dia tidak tidak asal ada yang mau bekerja lalu di hire lalu suruh jalanin enggak. Hmm. Dia tim kontrolnya kalau nggak salah dulu pakai percobaan. Kalau dia lihat nggak masuk, eh, dia nggak jadi. Hmm. Nah, jadi
untuk SMA juga seperti itu. Makanya kita Iya. menggait Pak Ical karena Iya. untuk metode anak di atas yang teenager itu saya kasih Pak Ical. Nanti dia interview dari apa, nanti buka deal, baru dia eh, hire sepenuhnya seperti itu. Jadi seperti itulah Bapak dan Ibu benar-benar memeriksa detailnya gitu. Gitu sih yang saya ingat ya. Dia itu Baik. sangat detail. Iya, perhatian terhadap detail ya. Eh, Nah, terus perhatian kepada orang banyak, hmm, humble. Nah, itu iya, Bapak banget. iya, iya. Baik, Ibu Lola, ini mungkin pertanyaan terakhir, dua pertanyaan sekaligus. Yang pertama, Ibu Lola setelah dulu memulai dan sekarang menyaksikan langsung bagaimana yang pernah Ibu Lola rintis sekarang masih terus bertumbuh, bagaimana Ibu Lola melihat pertumbuhan Anissa ini dalam konteks seorang Ibu Lola, dan kemudian pertanyaan yang kedua, mungkin pesan untuk teman-teman, baik katakanlah sebagai orang tua, sebagai anak-anak, atau mungkin khususnya sebagai guru, bagaimana sebaiknya kami, kita itu bisa melanjutkan cita-cita Bapak dan juga Ibu Lola dalam hal ini. Oh, tadi apa yang pertama? Yang pertama apa? Saya catat dulu. Yang pertama, ini kan Anissa masih eksis ya, masih ada. Bagaimana Ibu Lola melihat dulu seperti apa dan sekarang bagaimana, seperti itu. Tanya putus-putus. Oh, Lainnya? perlu diulang? Ya, ya, ulang lagi. Ulang, maaf. Ya, baik. Pertanyaan pertama mungkin dulu Ibu Lola sudah memulai ya, sudah menumbuhkan tunasnya dan sekarang tunas itu sudah bertumbuh, bahkan mungkin sudah berbunga, berbuah. Bagaimana Ibu melihat kondisi ini? Apakah sesuai dengan harapan ataukah ada sesuatu yang menjadi catatan khusus seperti itu? Nah, untuk yang dulu sudah ditanamkan oleh kami ya, Ya, dan itu perjuangannya emang luar biasa dari Bu ya, Ade, Bu Pak, Bu Pia, Bu siapa yang di SMA, Tanti ya, ya. dan rekannya semua. Nah, itu sangat luar biasa ya mereka. Nah, kemudian eh, sekarang zaman sudah berubah ya. Hmm, Jadi mungkin sementara waktu kalau saya lihat itu masih eksis ya. hmm, Apalagi Ibu ya itu sudah ambil S2 apa ya di Pelita Harapan. ya. Nah, seperti itu. Namun kalau saya lihat ya di beberapa negara maju itu mereka kekuatan back to nature-nya sangat tinggi dan itu Hmm, belum terlalu terlihat ya kalau dari hmm, saya untuk tercermin di sekolah Anissa Isada sekarang. Jadi regulernya masih sama gitu ya. Performanya masih sama hanya gedung musholanya di SMA itu bagus gitu ya. hmm, Tapi eager gitu ya yang kayak kemarin teman-teman sudah datang tuh yang dari Belanda gitu ya. Nah, itu mestinya seperti apa dan alhamdulillah sih kita ada yang akan berangkat ke beberapa negara gitu ya untuk hmm, melihat sekolah-sekolahnya. Nah, itu eh, kedekatan kepada alam untuk involve-nya itu walaupun kita sudah memakai Seven Habit ya. ya, Nah, kalau Seven Habit itu kan ya win-win atau apa ya, ya. itu. Salah satu motonya kan harus win-win gitu ya. Ya, ya, Kalau menurut kami gitu ya, ya. kita tidak selamanya harus sama-sama menang. Someday kita perlu juga mengalah begitu. Hmm, hmm, Jadi hmm, nggak harus berkekeh gitu sesekali gitu ya. Tapi nggak apa-apa juga kalau itu dipahaminya. Oke, deal, silahkan. Nah terus eh di mana eh, kalau orang-orang Eropa yang kemarin sudah datang dari Belanda ke sini, dia kan udah mulai yang pakai SDGs itu. Nah, SDGs itu harus keluar lebih kental di Anissa Izada ya. Dan saya belum terlalu lihat hanya penamaan pada pohon-pohon atau apa gitu. hmm, Tapi living value-nya hmm, walaupun sudah ada Seven Habit eh, yang terkait dengan lingkungan apa-apa. Nah, itu masih untuk memberikan.
image terhadap lingkungannya, itu yang kalau saya lihat ya. Tapi so far sih untuk saat ini masih baik ya. Lalu kemudian untuk pembelajaran anak-anaknya itu kalau di beberapa daerah atau negara itu sudah pakai coding. Saya udah pernah Hmm. tanya tuh sama Pak siapa ya yang ngajar komputer, Pak Habli. Oh, Abli. Nah, dia ya. bilang belum terlalu kalau belum terlalu atau sudah atau bagaimana untuk yang namanya coding. Oh, Lalu ini. nanti di atas dari SD itu mereka sudah masuk AI. Hmm. Nah, AI-nya itu seperti apa? Nah, itu saya belum lihat ya di pembelajarannya. Lalu ada efek di keseharian. Kalau living value itu kan di kesehariannya kelihatan. Nah, itu seperti apa? Jadi misalnya kalau di sana ada kantin gitu ya, atau ada kafe kopi gitu. Itu kalau yang hari-hari gini untuk kantin itu aja itu udah pakai AI, artificial intelligence. Hari apa orang memilih kopinya, apakah ada kopi latte, ada American Iya, iya. black, ada apa-apa gitu kan ya. Iya, iya. Ada mochaccino, ada apa. Iya. Itu mesin alatnya itu bisa mendetek ya Hmm. bahwa hari ini biasanya jam sekian itu ibu-ibu banyak yang beli misalnya, atau anak-anak Iya, perempuan iya. banyak beli coffee latte. Maka nanti produknya itu kalau yang dimasukin yang eh, rumusan ingredientsnya kopi latte. Jadi nggak mau bazir nggak apa. Nah yang kayak kayak gitu tuh mestinya udah living ya di sekolah Hmm. Izada, kalau memang Izada Nisa kalau emang mau mengarah ke depannya. Jadi pemakaian IE-nya ada di sana. Kita sekarang kalau nonton TV digital aja ya kita pilih berita-berita apa itu dengan sendirinya TV kita itu akan mengumpulkan info-info yang tersekitar itu sehingga kita nggak nyari-nyari search itu lama banget ya. Kita mau beberapa jenis yang untuk mengarah ke sana. Nah, Iya. seperti seperti gitu tuh, misalnya udah betul-betul Baik, baik. tercermin. Jadi ada beberapa sekolah, terutama kalau kami di sekolah alam itu, untuk kontrol daripada sekolah itu kita udah pakai startup. Nah, sehingga Hmm. kebersihan kamar mandi, lalu eh, Hmm. guru masuk telat atau anak begini itu semua eh, bisa diatur secara startup sehingga sebagai owner itu kalau mau ngecek gampang banget gitu. Hmm. Iya, Nah, iya. yang kayak gitu Pak, mengarah ke high teknologi. Dan itu udah Baik. bertebaran di mana. Syukur Iya. sih udah sebagian besar ya diadop Iya. oleh Anissa. Jadi pesan saya sekitar itu. Nah, jadi untuk guru-guru yang lama-lama gitu ya. Untuk hal-hal itu lebih di-upgrade. Nah, lihat kiri kanan sekolah-sekolah seperti Hmm. apa, sekolah tetangga. Jadi kemarin kan kita ras ya, sekolah kita besar gitu, banyak peminatnya. Tapi setelah COVID kan semua perkembangan lebih Iya. maju ya Pak. Iya. Kita udah punya MRT, LRT, kereta cepat. Kalau kita datang ke stasiunnya, itu rapi sekali bersih ya. Hmm. Sampahnya dipilah. Lah, sekolah saya lihat di Anissa nggak dipilah. Di Zada nggak dipilah. Loh, kok sekolah nggak ngajarin? Sebenarnya udah bertebaran kayak gitu. Jadi Iya. kita jangan euforia sendiri. Itu saja pesan saya. Iya, iya. Ya, Baik, baik. Sampai hari ini saya nggak melihat tuh sampah dipilah, apalagi di kantin sekalipun. Nah, seperti itu Iya, yang iya, saya. iya. Sebenarnya sudah ada mungkin, tapi mungkin pembudayaannya itu penekanannya harus lebih dimaksimalkan lagi. Ya, mungkin seperti itu ya. Mungkin Sudah insya Allah cukup mulai Ibu apa? Lola ya. Oh ya, silakan. Ya mungkin saya akhiri simpulan dari obrolan singkat ini sangat Ya, dalam sebenarnya ya. Mungkin saya sekaligus dapat tajuk dari obrolan ini yaitu membumi untuk meroket, meroket untuk membumi. Dua sisi yang sangat dari seorang Ibu Lola ya. Bagaimana menjadi seorang ya, Indonesia yang tetap cinta lingkungan, tapi juga tetap eh, adapt dan kalau perlu menguasai teknologi. Itu memang harapan kita ya. semuanya. Tapi so far sih Anissa Izata udah top banget deh. Amin, amin, insya Allah. Banyak kalau ditanya tahu gitu ya. Kalau di sekitar aku kenal beberapa guru gitu. Iya, iya. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ibu Lola atas waktunya. Ya, Semoga sama-sama. sehat, semoga lekas Amin. ketemu lagi Makasih. suatu waktu. Ya, terima kasih Pak Agus. Salam buat teman-teman semua ya. Amin, Yuk. amin. Terima kasih Ibu Lola. Saya izin untuk live. Ya, ya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh.